informatika sama ekonomi ini gimana ya? Pecah rekor ya. Soalnya baru lolos di tingkat kota. Gimana ya di provinsi tuh kesel sih sebenarnya. Wih, OSN. Siapa OSN? Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan adik-adik yang masih pada sekolah kelas 12 dari SMA Negeri 1 Cirebon. Ada Handi Handana, halo. Halo. Halonya kaku gitu kan. Sama ada Fatur Rizky. Halo. Puasa nih? Puasa. Oh puasa jadi lemes gitu. Iya. Emang harus nggak usah kaku sih. Lagi halo kayak gitu. Ayo coba kalian tuh pasti bisa ya semua Gak kan. terbiasa. Dipanggilnya Handi sama Fatur. Iya. Ya ini tuh adik-adik teman-teman aja deh dari kita seumuran. Teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Yeay. Kita sebelahan tahu sekolahnya tahu. Oh iya. Itu dari SMA 6 tapi tahun 2007. Lama ya. 2007 kalian umur berapa? Umur 2 tahun. Dia 2 tahun. Serius? Kelahiran 2005. 2005. Ya ampun sih. 2 tahun sudah lulus SMA. Ini udah libur ya? Iya. Sekolahnya lagi libur. Iya liburan. Libur puasa apa gimana? Iya, termasuk libur puasa sih. Karena kelas 12 kan ya udah nggak ada kegiatan lagi gitu. Kemarin baru abis tes aja ya? Itu. Kenapa sih namanya susah? Nggak tahu. Penilaian Sumatif, sumatif akhir jenjang. Ini nggak ribet nggak kalian nyebutinnya? Kan Nggak. biasanya kan ya UN, UAS kayak gitu atau US, ini PS aja. Tetep aja sih disebutnya UAS juga. Iya. Tetap aja. Iya, di kalangan US. Tetap aja kalian nyebutnya US ya atau nggak ujian gitu yang nggak nyebut PS aja ya. oh, ujian akhir aja udah. Itu tuh PS aja tuh setara US berarti UAS. Gak ada UN-nya ya tahun ini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti udah pasti lulus dong kalian. Udah pasti sejak Amin. sebelum Pede banget sih. sebelum US aja udah pasti lulus kok. Kata gurunya gitu. Oh dilulusin semua nggak bakal ada yang tinggal nggak lulus gitu. Iya udah tinggal kelas 12 sih. Ya, sedih tau. Zaman Isun ada nggak ya dulu yang tinggal kelas? Nggak ada sih kayaknya. Tapi emang zaman dulu kan emang deg-degan banget karena soalnya dari pusat kan UN itu. SMP kali ya kalian masih ada UN? Oh, SMP udah nggak ada juga. Udah nggak ada juga. SD kayaknya. Iya. Oh, SD. SD masih ada. SD masih ada UN. Ini dengar-dengar kalian ikut ini ya? OSN. Iya. Iya. SN itu Olimpiade Sains Nasional. Tingkat Kota Cirebon ya? Tahun 2022. 2021. 2000. 22 bener. 22. Iya 22. Soalnya waktu pelatihan dari 2021 soalnya. Latihannya dari 2021. Acaranya lombanya 2022. Ikut apa nih kalau Handi? Aku Mapel ikut apa? bidang ekonomi waktu itu. Ekonomi. Kalau Fatul? Kalau saya informatika. Informatika tuh itu mata pelajaran ada? Kalau informatika itu sebenarnya kalau di sekolah udah ada. Jadi baru-baru ini. Kalau kan ada lagi nih selain informatika ada geografi ya. Kalau geografi itu belum jadi mata pelajaran di SMA-nya. Kalau informatika udah ada gitu. Oh ada mata pelajaran informatika. Zaman dulu Isun nggak ada tuh kayak gitu. Kayak seru. Ngapain itu berarti informatika? Informatika kaitannya kalau SMA dituntut untuk ini ya mempertajam skill problem solvingnya gitu. Kalau SMA. Keren. Ini nggak pada juara nggak nih OSN-nya? OSN-nya di mana sih? Di mana dulu? Online dari Online di sekolah gitu. Jadi ada pengawasnya datang. Oh datang. Terus banyak yang ikutan dari SMA, dari Semansa sendiri. Semasa banyak sih. Tapi untuk bidang saya cuman 2 orang kalau saya waktu itu. Kalau ekonomi 5 5 orang. 5 orang. Itu sekaligus satu hari gitu. Enggak. Dulu tuh dibagi ada 2 hari untuk seleksi anggota. Tanggal 23 sama 24 sama 25 bulan Mei. Bulan Mei. Iya, misalkan ya ada mapel yang di tanggal 24-nya, mapel lainnya di tanggal 25-nya gitu. Waktu itu juga ada pengawas dari luar gitu, 1 orang. Luar negeri. Enggak, di luar sekolah maksudnya.
Oh, dari luar semansanya. Iya, dari luar semansanya 1 orang waktu di tingkat kota. Tapi kalau di provinsinya itu kita diawasinya dari Zoom, langsung sama panitia dari pusatnya gitu. Iya, soalnya setahu Isun kan kalau SN tuh ngumpul semua kan, kayak semua sekolah di satu tempat gitu loh zaman dulu. Iya, zaman Iya. dulu gitu. Di waktu Iya sebelum kan? COVID lah. Iya, sebelum COVID ngumpul terus ya ada soal dibagiin terus dikerjain gitu. Berarti sekarang semuanya serba online ya. Ada beberapa mata pelajaran atau bidang yang mengharuskan nanti pas lomba kumpul gitu. Kalau nggak salah kayak bidang biologi gitu. Jadi karena di sana kan ada prakteknya juga, harus ngumpul kan situ. Jadi harus semuanya hadir situ. Situ semua sekolah se-Cirebon gitu kumpul. Enggak senasional yang lolos gitu. Yang lolosnya. Tapi kalau informatika saya dengar tahun kemarin mah ya online doang karena kan emang ngisi soalnya juga langsung dari aplikasi webnya gitu. Jadi bisa dilaksanakan secara online gitu. Kalian lebih suka yang mana sih, online apa zaman dulu yang ngumpul semua pakai kertas gitu? Kalau di SN kayak gini. Kalau saya sih lebih senangnya ngumpul sih. Soalnya biar nyari teman baru juga kan. Kalau online kan Gebetan baru gitu kan maksudnya? enggak lah. Kalau online itu kan nanti kita misalnya abis lomba ya udah gitu, nggak punya teman lagi gitu, nggak dapet temen gitu. Kasian ya, nggak punya temen lagi. Ya, Merasa dijauhin gitu. Kalau saya lihat dari orang-orang yang dulu yang lombanya offline ya, dia itu biasanya setelah lomba itu dapat teman baru gitu, saya tuh teman-teman ya satu bidangnya gitu. Iya, dari sekolah lain gitu kan, dari daerah lain juga kan. Siapa tahu jodoh juga nggak sih? Krik krik krik. Kalau Handi lebih suka apa? Online ataupun enggak juga sama-sama seru sih sebenarnya. Karena di online itu kan sebelumnya kita ada pelatihan juga gitu. Terus kita bisa kenalan juga secara daring dengan teman-teman baru. Ya walaupun nggak seseru pas kita ketemu langsung gitu. Dan Handi juga dengar cerita dari medalis-medalis yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu kan mereka melaksanakan seleksinya itu atau perlombaannya itu secara offline. Jadi kumpulin di satu tempat gitu kan. Rame, banyak, dan suasananya juga pasti beda sama yang daring gitu. Iya, euforianya tuh ya pasti seneng, deg-degannya. Atmosfernya kan beda gitu. Iya, deg-degan yang lihat apa? Ya kalau bisa dibilang pesaing-pesaingnya nih dari sekolah lain gitu kan, kayak deg-degan gitu loh. Ya kalau dari juga sebenarnya udah kerasa sih persaingannya di Cirebon ini kan udah kelihatan gitu SMA yang memang benar-benar unggul di OSN kayak Penabur, terus juga kemarin tuh Semanda juga lolos gitu ya. Cuman ya mungkin untuk Semansa tahun kemarin belum rezeki lah ya. Semoga tahun ini bisa karena ya giliran adik-adik kelas gitu. Kelas 11, kelas 10 yang ikutan. Iya, yang nerusin gitu ya. Berarti dari Semansa pas OSN kemarin hasilnya gimana? Kalau tingkat kota lolos kan, habis tingkat kota tuh tingkat provinsi ya. Nah tingkat provinsi ini saya rasa saya kurang pengalaman karena kan emang menurut saya harusnya ini belajar dari 1 tahun yang lalu gitu. Saya ngeliat dari medalis-medalis yang lain tuh, karena materinya sangat banyak sekali. Jadi dan itu satu materi itu nggak bisa cuman berapa hari langsung ngerti gitu. Langsung masuk gitu ya ke otak. Karena kan emang soalnya dinamis banget ya, tim pembuat soalnya tuh bagus-bagus juga. Jadi nanti soal-soal yang dihadapi juga kan ya bukan hafal-hafalan gitu, emang nalar kita sejauh mana gitu dari situ. Oh berarti kalau Fatur masuk di kotanya lolos? Iya lolos. Masuk ke provinsi? Pas provinsinya gagal di provinsi gitu. Kalau Handi? Sama. Lolos di tingkat kota juga. Kebetulan waktu zamannya Handi sama Fatur itu ada 7 orang yang lolos di tingkat kota. Alhamdulillah. Ada 2 orang geografi, 3 orang geografi itu diborong semua. Terus biologi, habis itu ada kebumian, terus ini informatika sama ekonomi. Nah,
informatika sama ekonomi ini gimana ya? Pecah rekor ya. Soalnya baru lolos di tingkat kota. Dari sebelum-sebelumnya belum pernah Belum lolos. pernah ada. Yang lolos. Berarti kalian yang pertama gitu dari ekonomi. Iya, bisa bilang kayak gitu. Tahan dulu. Bangga. Iya, akhirnya gitu kan. Dari ekonomi sama informatika ada yang lolos juga gitu kan. Terus sedih nggak di provinsi gagal? Jangan bilang biasa aja, enggak. Pasti. Ya nggak sih, kalau dari hati kecil kalian pasti ada sedihnya gitu, kecewanya gitu. Apa emang biasa aja? Ya wis bae gitu. Sebenarnya sedih sih, karena kan emang itu kesempatan terakhir saya ya untuk ikut OSN tuh. Jadi sebenarnya harusnya saya kan punya kesempatan pertama tuh di kelas 10 ya. Nah, jadi kelas 10 itu saya didaftarin guru saya tuh ikutnya kimia tanpa pengetahuan saya gitu. Jadi saya Mau disebutin nama gurunya? Oke, Jadi- gitu nggak bilang dulu. ya mungkin ngerasa saya Mampu gitu iya, kan. saya ngerasa di apa namanya, di kelasnya emang saya tuh aktif kan waktu itu, suka jawab kan kalau guru nanya gitu ya. Mungkin dari situ guru ngerasa dimasukin aja nih. Padahal saya emang gak minat sebenarnya, karena saya kan emang orangnya seneng ngikutin aja kalau pelajaran ya. Karena kan ya emang tanggung jawab saya juga kalau Sebagai untuk pelajar ya, iya, emang ngejawab guru gitu-gitu kan emang udah harusnya gitu. Tapi nggak minat banget sebenarnya. Iya. Kimianya. Di kimia. Dan saya sebenarnya waktu itu minatnya sebenarnya yang pertama, jadi kan ada 2 pilihan tuh waktu itu ditawarinnya. Ya udah, pilihan 1 saya ngambil apa? Ekonomi. Pilihan 2-nya informatika. Jadi informatika dulu saya pilihan 2 masuk ya untuk bidang OSN itu. Dan dari situ malah nggak kepilih gara-gara saya mau keluar dari kimia, akhirnya nggak kepilih saya di tingkat apa, sama sekolah nggak Sama seleksi gitu. sekolahnya. Iya. Oh, gara-gara dimasukinnya kimia, Iranya nggak mau gitu. Iya. Udah blacklist aja Fatur. Oh, jadi gitu ceritanya. Ini gimana? Sedih? Biasa aja. Gimana ya, di provinsi tuh kesel sih sebenarnya. Karena waktu ngerjain soalnya ini banyak miss gitu. Kayak soal-soal provinsi itu bisa dikatakan lebih gampang, yang ekonomi itu jadi lebih ke pengetahuan umum Oh, tentang. malah lebih gampang ya? Iya, Lebih- harusnya lebih gampang. Cuman waktu jeda gitu antara OSN tingkat kota sama provinsi itu kan lumayan lama jedanya, kayak berapa ya? 2 bulan lah, 2 bulanan gitu. Itu kan waktunya cukup banget lah buat belajar tuh bagi Handi. Sedangkan waktu itu Handi belajarnya hal-hal yang lebih ke penerapan, tuh lebih advance lah di bidang ekonominya. Sedangkan ya fundamentalnya itu ya udah Handi tinggalin aja gitu. Karena pada saat itu ya Handi mikirnya gimana caranya supaya bisa jawab soal-soal yang susah dulu. Yang mudahnya ya nggak dipikirin sama sekali. Disepelein ya sama Ira kan? Iya, waktu itu. Terus waktu itu juga ada esai ekonomi gitu. Itu juga lumayan susah. Karena di ekonomi juga udah mulai masukin bahasa Inggris gitu. Nah, itu salah satu kelemahan waktu itu. Karena Masih emang belum belum terbiasa. menguasai, ya. Masih kurang lah literasi bahasa Inggrisnya. Terus juga karena waktu pelatihannya itu Andi kurang merhatiin gurunya, karena emang lama banget pelatihan itu, jadi jenuh tuh, bosen Iya, bosen ya. dengan materinya. Jadi Andi lebih suka belajar secara otodidak, kayak di rumah atau sama teman-teman yang ikut OSN juga pada waktu itu. Sama keras juga. Enggak. Nih, kalian sebagai orang yang ikut OSN gitu tuh hidupnya hari-hari belajar gitu aja nggak sih? Dipandang orang tuh gimana gitu, kayak les gitu nggak sih? Nah, sebenarnya kalau saya Kayak ini Fatur Handi belajar bae wonge kayak gitu. jadi sebenarnya saya kalau tahu ada tempat les untuk informatika, mungkin saya udah ikut les dari dulu gitu. Cuma sayangnya waktu itu kan kebetulan saya kan bukan kebetulan ya. Jadi saya kan habis lulus kota nih. Berarti kan tinggal lanjut ke
provinsi ya. Jadi ada tempat satu les gitu. Itu tuh sebenarnya bagus, menurut saya bagus banget untuk anak-anak informatika ya. Karena 4 medali emas itu dicetak dari sana semua tuh. Dan itu ikutnya harus dari awal, dari sebelum tingkat kota. Jadi pelatihannya emang dari lama gitu. Jadi kayak 1 tahun full gitulah tempat lesnya. Nah, saya waktu itu kan abis tingkat kota kan pengen cari tempat belajar di mana gitu. Pas tahu tempat di situ, ternyata nggak bisa karena emang harus dari awal Nggak gitu. bisa masuk di pertengahan gitu. Iya, akhirnya ya udahlah dari situ belajarnya ya belajar sendiri aja di rumah gitu. Karena emang materinya sebenarnya bisa dicari sih di internet ya. Ya, zaman sekarang kan yang Iya. gampang ya. Tapi yang sulitnya kadang tuh kita nemu limitnya nih. Jadi udah belajar terus tak gak ngerti-ngerti ya. Dan di situ kan sebenarnya butuh peran guru ya. Kalau belajar sendiri tuh kelamaan nanti nggak ngerti-ngerti malah. Jadi dari situ ya lama progresnya. Akhirnya ya nggak lolos lah provinsi gitu. Jadi tetep ya belajar. Iya belajar terus. Main gak sih? Main jarang sih karena emang udah apa ya, udah mepet banget waktunya kan waktu itu. Dan materi emang banyak banget untuk provinsi. Saya juga kaget soal-soalnya pas tahu gitu tuh. Pusing. Kok soalnya kayak gini? Saya kan harusnya kalau di tahun, jadi kan itu kan ada arsip soalnya. Saya kan pelajarin soal-soal tahun lalu nih 2021 kan. Tahun 2021 soalnya kalau aslinya kan soalnya 5 ya yang pemrogramannya tuh. Saya kira-kira bisa jawab 3 lah dari 5 itu ya. Tapi pas di provinsi saya cuma bisa jawab 2. Kirain bakal bilang 5-5-nya nggak bisa gitu. Karena saking anehnya gitu soalnya, saking sulitnya. Iya betul. 2 nggak apa-apa lah, lumayan patur. Kan ini kan pertama kali nyoba gitu. Ya, semoga kedepannya ikut yang lain gitu selain OSN, nanti di kuliah ada apa, ada lomba-lomba apa ikut kayak gitu, lebih baik lagi gitu ya. Amin. Handi gimana hari-hari belajar juga? Enggak sih. Justru itu yang bikin Handi bingung, kayak orang-orang tuh waktu Handi ikut OSN ya, ngelihat Handi tuh kayak wah ini anak rajin banget gitu kan, belajar baik gitu kan. Kelihatannya sih belajar terus kelihatannya, Padahal enggak, banyak santainya. Tetap aja main game gitu. Iya tetap aja, maksudnya lebih kalem lah gitu, nggak terlalu ambis banget untuk ikut OSN pada saat itu. Karena untuk Handi ketika udah lolos di tingkat kota aja itu udah bersyukur banget lah. Ini udah bisa dijadiin portofolio buat nanti kan masuk ke perguruan tinggi gitu. Universitasnya ya. Tapi jadi anak OSN juga lumayan sih, dapat apa ya, privilege lah ya dari guru. Apa tuh? Disayang gitu ya sama guru ya, ditandain gitu ya anak-anak yang ikut OSN ya. Ya apalagi kalau misalkan Dipermudah. di pelajaran yang kita ikutin OSN gitu, kayak waktu di pelajaran ekonomi gitu kan, wah ini Handi gitu kan, coba Handi jawab gitu. Jadi sering ditunjuk guru atau enggak ya sering dapat apa ya, suka dapat masukan lah dari guru daripada teman-teman Handi yang lain gitu. Diprioritasin ya. Emang biasanya gitu sih kalau yang. Tapi kalau dari ini teman-teman sendiri tuh ya gitu, nggak mikir kalian yang belajar aja, nggak asik diajak main, diajak nongkrong ngopi gitu, diajakin nggak? Jangan ajak Handi lah, ini mah bocahnya belajar baik kayak gitu-gitu tuh, pebiasa aja teman-temannya. Enggak sih, kalau Handi masih suka main kalau diajak juga. Nongkrong. Iya, masih suka nongkrong. Waktu berapa ya? Beberapa hari sebelum seleksi juga, ya ini masih berusaha buat healing lah gitu, biar nggak terlalu stres kan nanti ketika seleksinya gitu. Cuman yang biasanya yang suka risih tuh kalau dipanggil sama teman-teman kayak, wih OSN, siapa OSN? Itu suka ganggu gitu. Iya kan? Apa sih gitu ya? Iya. Apa sih, biasa aja sih gitu. Padahal sih nggak sepintar itu juga. Tapi ini si paling OSN. Iya gitu. Si paling OSN. Oh berarti tetap aja ada teman-teman yang ngeledekin gitu mah ya, suka, pasti masih ada suka. aja ya. Ini si paling OSN tingkat provinsi.
Kalau Fatur kayak enaknya diem aja ya. Diem dia. Sebenarnya Suka nonton konser musik nggak? nggak seneng sih malah. Jadi kalau saya sebenarnya kalau di kelas tuh saya paling aktif kalau di kelas ya untuk jawab-jawabin. Bukan aktif itu. Kalau guru nanya saya yang paling berani gitu loh bahasanya. Malah saya pengennya saya tunjuk saya aja kalau teman-teman saya pada takut tuh. Sombong banget emang. Tapi sebenarnya kalau apa ya gaul gitu ya, sebenarnya saya orangnya pendiam gitu. Karena saya kan emang kalau teman-teman saya kan gaul kan bau-baunya nih ke hal-hal yang negatif gitu kadang-kadang tuh. Jadi emang iya. Jadi maksudnya ya hal-hal yang gak kepentingan, hal yang negatif juga kan masuknya kan. Jadi saya ya kurang banyak main sama temen gitu. Ya kalau main yang penting-penting aja lah, ngomongin apa gitu, yang penting-penting aja gitu. Mainnya sama Handi aja berdua. Iya jadinya. Nggak apa-apa Fatur, main sama yang lain juga, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Itu mah nggak negatif kalau nongkrong-nongkrong. Iya. Kan ngobrolin hal, kan belajar nggak harus ini doang. Apa sih? Maksudnya kayak materi-materi pelajaran doang, kan ngobrolin banyak hal-hal lainnya gitu, belajar di luar gitu. Ntar tak ajakin ya. Rusak. Fatur sama Handi tak ajakin nongkrong jadi pada rusak. Ya ampun. Ngobrolin kemarin-kemarin abis PS aja itu gimana pakai aplikasi Fates dari Fatek? Kesannya gimana gitu? Saya dulu ya. Betul. Lucu banget emang. Untuk aplikasinya sih banyak peningkatan ya kalau sejauh ini. Karena kan emang saya kan pakai Fatex tuh dari kelas 10 ya. Iya, dari kelas 10 ya. Zaman-zaman CBT ya? Iya, masih CBT gitu. CBT Semansa kan judulnya. Terus mulai ganti tuh mulai kelas berapaan? 12 ya? Dari situ ya pertama kali migrasi aplikasi itu tuh ya masih sama sih kelihatannya, kayak bukan masih sama ininya ya, masih sama nge-lag-nya gitu. Tapi yang terakhir kemarin yang PSAJ ini ngerasa ya udah siap pakai banget lah, ini tinggal klik-klik doang udah bisa, udah responsif gitu. Udah nggak nge-lag lagi. Itu gampang nggak sih ininya ngerjainnya gitu, loginnya, ngerjain soalnya? Kalau ngerjain soal mah ya tergantung. Maksudnya. Bukan ngerjain soal, maksudnya kliknya agak susah atau gimana gitu, loginnya juga susah. Enggak lah, gampang lah. Ya untuk anak seumuran kita mah pasti mudah. Kalau yang tua nggak tahu tuh. Karena kalian melek teknologi ya. Berarti ada kendala nggak? Nggak ada sih kalau saya, nggak ada kendala. Saya suka ini tampilan baru gitu daripada CBT waktu dulu kan ungu yang gitu ungu. kan. Bosen gitu. Dari kelas 10, kelas 11 ungu lagi kayak terong ya. Terus waktu kelas 12 akhirnya gantikan ke Fatex ini. Awalnya nanti bingung, wah ini aplikasi baru dari mana kan, sama nggak gitu kan. Pas dilihat, oh tampilannya ya lumayan baru gitu kan. Waktu pertama kali coba tuh pas kapan tuh? Pas PTS lah. Iya, kayaknya. Iya, kayak waktu PTS tuh. Ya waktu itu sebenarnya ada satu fitur kecil yang waktu itu tuh cukup nggak mengganggu sih sebenarnya. Cuman Handi bertanya-tanya aja. Jadi itu kan ada apa? Tombol buat ragu-ragu gitu kan. Tandai. Iya, tandai gitu. Tandai yang warna kuning kalau nggak salah. Nah, ketika diklik itu kan di daftar soalnya tuh muncul beneran ada itunya, berubah warnanya gitu. Berkuning. Jadi warnanya apa, nomornya tuh ditandain beneran. Cuman nggak bisa nggak bisa dibalikin gitu loh. Waktu itu. Cuman pas PSAJ kemarin di tes ternyata udah bisa. Ya, jadi tuh sebenarnya biar kita tahu gitu soal yang bener-bener ragu dan udah nggak diragukan lagi tuh yang mana. Dan kerjainnya nanti gitu ya. Cuma karena waktu dulu kan ya mungkin belum ada pembaruan gitu, jadi masih suka bingung
sama itunya, fitur itu. Sekarang mah udah lancar pas PS aja kemarin. Iya, alhamdulillah udah lancar. Keren nih kalian, semoga sukses. Mau lanjutin ke universitas mana rencana? Kalau saya pengennya ITB sih. ITB. Fatur. Ini Fatur. Handi? Kalau Handi maunya di UPI. Di UPI. Semoga masuk di universitas yang kalian pengen, fakultas yang dipengenin juga. Semangat. Ya. Semangat cari pacar juga ya ntar ya. Nanti tak ajarin. Terakhir nih mau nyampein apa nih ke teman-teman ngopi pasti kayak gitu satu-satu. Fatur mau ngomong apa, Handi mau ngomong apa, bebas. Apapun, mau kalimat motivasi, mau ada quote yang disuka atau mau apa pun terserah. Sesama pelajar atau apa, bebas. Nggak tahu sih, saya biasanya kalau ngomong harus tahu dulu nih orangnya orang besar apa orang yang masih kecil. di bawah di bawah saya Ya umurnya bebas, gitu. ya bebas aja, terserah Fatur. Ini kan Buat penontonnya adik-adik kelas banyak, juga. Buat boleh adik-adik buat kelas. adik-adik Kelas. juga boleh. Buat adik-adik kelas, tentukan dulu minat kamu dan fokus di minat itu. Jangan sampai kutu loncat ya bahasanya. Ya udah gitu doang sih. Handi? Untuk adik-adik kelas aku yang sekarang lagi ikut pelatihan OSN ya, terutama yang ekonomi, kalian semangat ya, karena saya tahu kalian masih ada beberapa materi yang belum dipahami, dan ya semoga guru-guru pembimbingnya bisa ngebantu kalian, bisa ikut mentoring kalian juga nanti di pelatihannya, dan semoga kalian bisa lolos di OSNK terus dapat medali lah. Iya, amin. Meneruskan jejak kalian ya. Ya, amin. Ya, sukses nih Fatur sama Handi. Makasih udah mampir-mampir di Ngopi Pasti. Semoga lancar ke depannya. Amin. Tetap cepat punya pacar. Seru banget nih Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Joget dong. Gimana tuh? Pasti